Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saniatul Husni dengan nomor NIM 2014-050019. Mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulheldi MAG pada tugas ayat ke-10 kali ini mengenai Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Selanjutnya arti ayat berkata, Ya ayyuhallazina amanu artinya wahai orang-orang yang beriman. Ijtanibu artinya jauhilah, kasiran dari banyaknya, minazanni prasangka. Inna ba'da artinya sesungguhnya sebagian, azani prasangka itu, ismun adalah dosa. Wala tajassasu artinya dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan. Wala yaghtab artinya dan jangan pula lah kamu menggunjingkan atau bergibah. Ya ba'dukum ba'dan artinya sebagian dari kamu kepada sebagian lain. Ayyuhibba artinya apakah kamu suka, ahadukum di antara kamu, ayyakula bahwasanya memakan, lahma artinya daging, akhihi artinya saudaranya, maitan yang telah mati atau mayat, fakarihtumuhu artinya maka tidak akan suka kamu atau merasa jijik, wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim artinya sesungguhnya Allah maha penerima tobat dan juga maha penyayang. Selanjutnya arti perkata Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa artinya wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah dijadikan kamu dari laki-laki dan juga perempuan. Wa ja'alnakum dan kami jadikan kamu, su'uban berbangsa-bangsa, wa qabaila artinya dan juga bersuku-suku. Li ta'arafu artinya untuk atau agar saling mengenal. Inna akramakum artinya sesungguhnya dimuliakan di antara kamu, indallahi di sisi Allah, atqakum artinya orang-orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir artinya sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha teliti. Nah, arti secara keseluruhan dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13 yaitu ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah bagimu dari banyak-banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain.
Dan janganlah ada di antara kamu yang suka menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Selanjutnya yaitu tafsiran dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, dalam tafsir kitab Tafsir Jalalain, artinya menjerumuskan kepada dosa. Jenis prasangka itu cukup banyak, antara lain ialah berburuk sangka kepada orang mukmin yang selalu berbuat baik. Orang-orang mukmin yang selalu berbuat baik itu cukup banyak berbeda keadaannya dengan orang-orang fasik dari kalangan kaum muslimin. Maka tiada dosa bila kita berburuk sangka terhadapnya menyangkut masalah keburukan yang tampak dari mereka. Wala tajassasu, artinya dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, lafal tajassasu sendiri pada asalnya adalah tajassasu. Lalu salah satu dari kedua huruf ta dibuang sehingga jadilah tajassasu. Awalnya tatajassasu, lalu dibuang ta-nya menjadi tajassasu. Artinya janganlah kalian mencari-cari aurat atau keaiban mereka dengan cara menyelidikinya. Wala yaqtab ba'dukum ba'dan, artinya dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Artinya janganlah kamu mempergunjingkan dia dengan sesuatu yang tidak diakuinya sekalipun hal itu benar ada padanya. Misalkan kita menggunjingkan seseorang yang mereka menyangkal hal tersebut, walaupun kita tahu kebenarannya bahwa yang kita sampaikan itu merupakan hal yang benar, tetapi orang yang kita gunjingkan tersebut tidak menerimanya. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula ahadukum akhihi maitan, artinya sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, lafal maitan dapat pula dibaca mayitan. Maksudnya tentu saja hal ini tidak layak kalian lakukan. Fakarihat mauha. Artinya maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Maksudnya mempergunjingkan orang semasa hidupnya sama saja artinya memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Kalian jelas tidak akan menyukainya atau akan merasa jijik karena hal itu. Oleh karena itu janganlah kalian melakukan hal ini. Wattaqullah, artinya dan bertakwalah kepada Allah. Ditafsirkan dalam kitab ini yakni takutlah akan azabnya bila kalian hendak menggunjingkan orang lain, maka dari itu bertobatlah kalian dari perbuatan ini. Innallaha tawwabur rahim. Artinya sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, yakni selalu menerima taubat orang-orang yang bertobat. Lagi Maha Penyayang.
kepada mereka yang bertobat. Lafalnya yaitu Natawabur Rahim. Ar-Rahim artinya lagi Maha Penyayang. Nah, selanjutnya tafsiran Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni ditafsirkan dalam kitab ini yakni Adam dan Hawa. Wa khalaqnakum su'uban, artinya dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa. Lafal syu'uban sendiri adalah bentuk jamak dari lafal sya'bun, yang artinya tingkatan nasab keturunan yang paling tinggi. Wa kabaila artinya dan bersuku-suku. Maksudnya di sini yaitu kedudukan suku berada di bawah bangsa. Setelah bangsa, maka di bawahnya adalah suku. Setelah suku-suku atau kabilah disebut imarah, tingkatannya adalah bangsa-bangsa, suku, imarah, lalu batin. Sesudah batin adalah fakhdu. Dan yang paling bawah adalah fasilah. Nah, di sini dijelaskan dalam kitab tafsir Jalalain ini ada bangsa, suku, imarah, batin, fakhdu, dan fasilah. Jadi ada 6 tingkatan suku-suku yang dimaksudkan dalam Quran Surah Al-Baqarah Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Contohnya ialah Huzaimah adalah nama suatu bangsa, Kinanah adalah nama suatu kabilah atau suku, Quraisy adalah nama suatu imarah, Qusay adalah nama suatu batin, Hashim adalah nama suatu fakhdu, dan Al-Abbas adalah nama suatu fasilah. Nah, ini jika diurutkan akan menjadi 6 tingkatan seperti yang disebutkan tadi. Lita'arafu, tujuan dari Allah menciptakan berbeda-beda dari suku, bangsa, kabilah, dan sebagainya tadi adalah lita'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal. Tafsirannya yaitu lafal ta'arafu ini asalnya adalah tata'arafu, kemudian salah satu dari kedua huruf tata'arafu ini dibuang sehingga jadilah ta'arafu. Maksudnya supaya sebagian dari kalian saling mengenal sebagian yang lain, bukan untuk saling membanggakan ketinggian nasab ataupun untuk meninggikan tingkat keturunan mereka, karena sesungguhnya kebangsaan itu hanya dinilai dari segi ketakwaan. Walaupun dari bangsa mereka sendiri banyak orang-orang yang bertakwa, tapi dia sendiri tidak bertakwa, maka berbeda lagi tingkatan satu orang tersebut dengan bangsa dia yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Maha mengetahui di sini ditafsirkan dalam kitab tafsir Jalalain sendiri, yaitu tentang kalian. Lalu dilanjutkan lagi Al-Khabir, artinya lagi Maha mengenal. Yang dikenal dari Allah ini adalah dijelaskan di sini, yaitu apa yang tersimpan di dalam batin kalian. Baiklah, pada ayat Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini membahas mengenai dilarangnya berprasangka kepada pada saudara sesama muslim.
Karena di sini dijelaskan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman pada lafaz ya ayyuhallazina amanu. Nah, beberapa hal yang perlu kita garis bawahi adalah tidak boleh berprasangka buruk, yang kedua tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, yang ketiga tidak boleh menggunjingkan orang lain, karena dari ketiga permasalahan ini Allah sudah mengumpamakannya dengan memakan daging saudara sendiri yang sudah mati atau yang sudah wafat, yaitu bangkai. Maka penyelesaiannya adalah sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Allah menyuruh untuk bertobat dari bertakwa dan juga bertobat dari perbuatan tersebut. Itulah beberapa poin penting yang dapat kita tarik dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Lalu bagaimana dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13? Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan mengenai ada dua pembagian manusia atau dua jenis manusia. Yang pertama diciptakan dari laki-laki dan juga perempuan. Di sini tidak disebutkan. Di sini hanya disebutkan dua saja. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, dari laki-laki dan perempuan ini dijadikanlah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku seperti yang dijelaskan dalam kitab tafsir Jalalain tadi. Ada bangsa, ada suku, ada imarah, ada lain-lain ke bawahnya tadi. Lalu dilanjutkan dengan kemudian jadikan kamu berbangsa-bangsa bersuku-suku. Ini tujuannya adalah untuk saling mengenal. Contohnya suku-suku yang disebutkan tadi, mulai itu dari imarah, kabilah dan sebagainya, ataupun hal simpel dari contoh ini adalah Indonesia dan negara-negara lain, ataupun negara Arab dengan negara-negara lain, atau lebih kecil lagi suku-suku di dalam Indonesia, baik itu suku Minang dan sebagainya. Lalu dikecilkan lagi dari Minang itu jadi suku-suku Koto, Piliang dan sebagainya. Maka lanjutlah ini kepada bagian terkecilnya. Paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sekalipun di dalam suku dan kabilah tadi sudah mempunyai orang-orang yang bisa dikatakan bertakwa, tetapi jika dia sendiri tidak bertakwa, maka dari pandangan Allah atau dari sisi Allah dia tidak akan mulia. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya jabarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jika ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.